beban, ditikam fitnah, dipermainkan cinta, dilanda rindu kedamaian, dikejar mimpi, dan hingga sampai ia lupa diri sendiri. Karena semua waktunya telah dia habiskan untuk berpikir tentang hidup, tentang kehidupan, tentang umat, tentang ketaatan, tentang kesabaran, tentang keimanan, tentang ketabahan, dan segudang tentang yang tak cukup untuk ditulis. Ya, dia seperti bukan manusia lagi, karena dia pun telah lupa sebagai manusia. Jika kita ini adalah manusia, maka ada susah dan ada senang, ada tangis dan tertawa, ada derita dan pula bahagia, dan lain sebagainya, yang semuanya selalu berpasangan. Sementara dia telah kehilangan pasangan karena dia diberi susah, diberi derita, diberi fitnah, dibenci orang, dan semua yang tak mengenakan layaknya kehidupan orang lain. Sementara sepercik kebahagiaan dan kesenangan masih menjauh darinya, dia berjalan dalam satu sisi dan telah meninggalkan sisi yang lainnya. Jika manusia mengambil nikmatnya, maka dia mengambil deritanya. Itulah yang aku maksudkan, bahwa ia sudah seperti bukan manusia lagi dan sudah meninggalkan pasangan sebagaimana layaknya kehidupan kita. Ya, karena dia sudah tidak diberi waktu untuk menikmati rasanya hidup. Dia selalu terpinggirkan, selalu tersisihkan, selalu tercelakan meskipun dia tidak tercela. Ya, dia selalu dianggap bodoh meskipun dia adalah lautan ilmu. Dia termiskinkan meskipun dia adalah kunci dari harta benda dunia, dan dia selalu dianggap salah dan keliru meskipun sesungguhnya dia dijalankan dalam kebenaran. Sejenak aku terhenti dari menulisku, namun tiba-tiba kata mengalir kembali. Aku tak ingin menulis, namun dipaksa untuk menulis. Dia seperti gembel yang tak berarti, meskipun dia adalah intannya dunia dan mutiaranya surga. Dia tidak seperti orang alim, meskipun dia adalah yang dikasihi Allah dan Rasul-Nya, melebihi para alim. Setiap hari kita bercengkrama dengan keluarga, teman, sahabat, dan kawan serta dunia. Sementara dia bercengkrama dengan alam, dengan langit, dengan perintah, dengan kegaiban, dengan Tuhan, dan dengan para kekasih Tuhan. Itu pun kita tetap memandangnya sebagai gembel yang tak bermakna. Setiap hari kita menerima pujian dari kawan dan sahabat, namun dia menerima cacian dari umat. Kita disayang oleh dunia, sementara dia dibenci oleh kehidupan. Ya, sedemikian hebatnya perhara mengiringi kehidupannya. Dia memang yang terpilih, meskipun tak ingin dipilih. Dia tak ingin menjalani sebagai pilihan Tuhan, namun dia dipaksa oleh Tuhan yang tak biasa menerima sebuah penolakan. Dia selalu mencoba untuk lari dan meninggalkan ketetapan, namun Tuhan tak memberi dia jalan untuk menghindar. Dia bersembunyi dalam terang, karena dia bicara padaku, padamu, dan pada kita semua. Namun kita tak pernah tahu siapa dia yang sesungguhnya. Dia tak pernah mengaku dan tak mau pula diakui. Jika ada yang tahu bahwa dia benar, dia baik, maka dia akan segera menutup dirinya dengan sesuatu yang dianggap tidak baik dan tidak benar, meskipun itu adalah hal yang benar di hadapan Tuhan. Sungguh, dia adalah misteri. Bahkan semua orang mencari karena dia adalah kekasih sejati. Dan karena siapa yang ingin doanya didengar Tuhan dan disayang Rasul,
maka orang itu harus mendengar doanya dan mendengar sholawatnya. Betapa Tuhan jadikan dia terlebih istimewa dari dunia, meskipun seisi dunia tidak mengetahuinya. Tuhan jadikan dia sebagai pemimpin seluruh alam, meskipun dia belum duduk di singgasana. Dia adalah sang kekasih sejati, karena dia adalah Ratu Adil, karena dia adalah Imam Mahdi, karena dia adalah Satrio Beningit, karena dia adalah Budak Angon, karena dia adalah budak Jambutan, karena dia adalah seorang satria sinisian Wahyuning Gusti, maka dia disebut sebagai satu raga 1000 jiwa. Dia akan segera datang. Ya, jika dia tak mau, maka akan dipaksa Tuhan untuk datang kepada umat, karena negosiasinya dengan alam telah mencapai jalan buntu. Karena alam sudah sangat tidak terima dia dihina, dicaci dan dimaki, dianggap sebagai gelandangan dan gembel yang tak berarti, meskipun dia lebih menyukai dianggap sebagai orang yang rendah oleh semuanya, karena dia tidak ingin dianggap tinggi oleh Tuhan. Dia akan segera datang, karena angkara murka semakin menggila, dunia semakin rapuh karena manusia telah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Ya, dia akan segera datang setelah alam bergelora, tapi jangan takut, karena alam tak pernah salah memilih, dan dia mendoakan semuanya dengan kebaikan dan kebenaran. Sejenak kemudian kulepaskan sesak nafasku. Kata-kata telah berhenti. Kemudian terpikir dalam diriku, kenapa aku bisa menulis seperti ini? Apakah dia telah datang menghampiriku walau hanya sejenak waktu? Bagiku, kebaikan dan kebenaran adalah sebuah amanah, dan amanah harus disampaikan. Demikianlah sepertinya menjadi sebuah pesan dari yang tidak aku ketahui, karena dia berada dalam ruang misteri, meskipun dia hidup di tempat yang sangat terang. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Mugi Rahayu, Satmu Dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu. Pripun kabare panjenengan sedaya sedulur senusantara? Mugi-mugi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini admin akan membahas tentang terungkap 3 karakter Satrio Beningit menurut ramalan Jayabaya. Satria Pandadipta, Bayangkara dan Raja. Ya. Dilansir dari Lingkar Kediri, konon katanya banyak ramalan Jayabaya yang dipercaya benar-benar menjadi kenyataan di era modern saat ini. Dan saat ini ramalan Jayabaya tentang sosok pengganti Jokowi kembali ramai diperbincangkan, yang mana menurut ramalan Jayabaya yang akan memimpin Indonesia tersebut bernama
Satrio Piningit, dan dia adalah pemimpin yang akan menyelamatkan Indonesia serta mampu membawa bangsa ini menjadi maju. Digambarkan Satrio Piningit ini sama seperti raja pada zaman dahulu yang dikenal sebagai Raja Adil, yang muncul saat Indonesia mengalami keterpurukan. Diramalkan sosok Satrio Piningit ini akan datang saat Indonesia mengalami banyak konflik, bencana alam, dan perekonomian terpuruk. Menurut ramalan Jayabaya, Satrio Piningit akan memiliki 3 karakter yang mewakili sifat seseorang raja, seperti berikut ini ya. 1. Satria Pandadikta. Sosok ini adalah seorang yang religius. Dirinya akan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan saat akan mengambil tindakan. Satrio Piningit ini sangat jujur dan sangat terbuka kepada rakyatnya saat menghadapi masalah yang diembannya. Bahkan dirinya akan sangat adil dan tegas dan dapat menjaga amanah. Ya. Kedua nih ya, Satria Bayangkara. Satria Piningit juga diyakini tidak akan merendahkan rakyatnya dan dirinya akan berlaku adil, bijaksana, berjiwa pemaaf, rendah diri, dan berdamai terhadap lawan politiknya. Sosok ini juga akan sangat mengayomi dan merangkul masyarakat dengan tidak membuat batasan antara rakyat dan dirinya. Ini yang ketiga, yang terakhir ya, Satria Raja. Satria Piningit adalah sosok negarawan yang tulus mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dirinya akan selalu mementingkan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Bahkan dia tidak akan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Nanti disambung di video-video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng dalu. Ingat kembali dalam kitab Mukhtasar Prabu Jayabaya ada salah satu bait yang menyebutkan bahwa Sang Satrio Piningit nuket tanah Jawa kaping pindho. Apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya tentang nukel tanah Jawa kaping pindho tersebut? Yang dalam bahasa Indonesia ini berarti bahwa Sang Satrio Piningit akan membagi 2 tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Jika dimaknai secara tekstual, maka ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Meskipun jika nantinya terjadi tanah Jawa akan terbelah menjadi 2, maka menurut admin itu merupakan sebuah kejadian yang mungkin nanti akan terjadi pada saat menjelang hari kiamat atau terjadi pada kiamat kubro. Namun yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam bait ini menurut admin adalah dia akan mendirikan sebuah pemerintahan
sebuah pusat pemerintahan yang berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Ini yang secara tidak langsung mengandung arti bahwa Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Karena hal ini pernah terjadi pada masa-masa kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, yang merupakan sebuah simbol bahwa kerajaan tersebut membelah dua bagian tanah Jawa. Jadi, apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam baitnya jangan kita artikan dengan sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menakut-nakuti seluruh masyarakat. Bahwa ketika Sang Satrio Piningit hadir dan muncul, maka dia akan membelah Pulau Jawa, membelah terpisah antara timur dan barat. Menurut admin ini bukan seperti itu maksudnya. Namun, jika sudah saat dan waktunya tiba, insya Allah Sang Satrio Piningit akan menjadikan pusat pemerintahan dari Nusantara ini di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Sehingga secara makna beliau akan seperti membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian, yaitu antara timur dan barat. Kemudian, di mana letaknya nanti Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Tentu semuanya belum ada yang tahu. Semuanya masih menjadi sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah nanti akan kembali ke Keraton Yogyakarta atau malah justru akan membuat sebuah pemerintahan yang baru di daerah yang baru. Karena ini menyangkut tentang sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya kita tidak mengetahui secara kebenarannya. Namun, menurut admin, pusat pemerintahan Sang Satrio Piningit, jika sudah saat dan waktunya tiba, dia memimpin negeri ini, maka dia akan berpusat di Jawa Tengah. Ini terkait juga dengan penjelasan dalam video saya yang telah lalu, bahwa Sang Satrio Piningit merupakan pusarnya bumi. Banyak sekali yang berpendapat bahwa pusarnya bumi ada di Jawa Barat, kemudian ada di luar Jawa dan lain sebagainya. Namun menurut admin, bahwa pusarnya bumi tentunya berada di tengah, yaitu di Jawa Tengah. Untuk itulah, nantinya Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kan saya sampaikan juga permohonan maaf kepada saudara-saudara kita semua, khususnya yang ada di luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa admin berbicara tentang tanah Jawa? Karena dari keterangan-keterangan yang ada memang menunjukkan bahwa tanah Jawa lah yang telah dijanjikan oleh Allah. Tanah yang mengandung dan tanah yang menyimpan berbagai rahasia besar. Dan ini bukan berarti kita ingin menonjolkan sebuah suku, sebuah ras. Akan tetapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kabarnya sampai kepada kita, sehingga apapun informasi yang diberikan kepada kita, maka kita akan sampaikan, meskipun itu akan terasa pahit dan akan berbeda dengan pendapat dari panjenengan semua. Jadi saya tegaskan di sini bahwa admin membahas tentang Pulau Jawa bukan berarti mengabaikan daerah-daerah lain
yang merupakan bagian dari Nusantara ini. Jadi mohon dipahami ya sedulur, semuanya adalah saudara. Karena sebelum kita terpisah oleh luasnya lautan, kita merupakan sebuah daratan yang saling terhubung. Bukan hanya Sumatera, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sulawesi, tapi kita terhubung sampai ke negeri India. Jadi jangan salah paham. Bahkan ini terkait dengan negara-negara tetangga kita seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu merupakan sebuah daratan yang saling terhubung dan merupakan satu wilayah yang sama. Seperti itu sedulur. Jadi kesimpulannya adalah Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya merupakan sebuah simbol bahwa Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah yang secara tidak langsung bahwa ini seolah-olah membelah antara bagian tanah Jawa sebelah timur dan bagian tanah Jawa di sebelah barat. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Masih banyak rahasia-rahasia yang tersimpan di negeri kita, negeri Nusantara. Dan semoga pada kesempatan berikutnya kita diizinkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membahas lebih lanjut, membuka rahasia-rahasia yang ada di Nusantara ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ingat kembali dalam kitab Musasar Prabu Jayabaya ada salah satu bait yang menyebutkan bahwa Sang Satrio Piningit nugel tanah Jawa kaping pindho. Apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya tentang nugel tanah Jawa kaping pindho tersebut? Yang dalam bahasa Indonesia ini berarti bahwa Sang Satrio Piningit akan membagi dua tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Jika dimaknai secara tekstual, maka ini sesuatu hal yang tidak mungkin. Meskipun jika nantinya terjadi tanah Jawa akan terbelah menjadi dua, maka menurut admin itu merupakan sebuah kejadian yang mungkin nanti akan terjadi pada saat menjelang hari kiamat atau terjadi pada kiamat kubro. Namun yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam bait ini menurut admin adalah dia akan mendirikan sebuah pemerintahan, sebuah pusat pemerintahan yang berada di tengah-tengahnya Pulau Jawa, yaitu di Jawa Tengah. Ini yang secara tidak langsung mengandung arti bahwa Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya. Karena hal ini pernah terjadi pada masa-masa kerajaan di Nusantara, yaitu kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, yang merupakan sebuah simbol bahwa kerajaan tersebut membelah dua bagian tanah Jawa. Jadi apa yang dimaksud dengan Eyang Prabu Jayabaya dalam baitnya jangan kita artikan dengan sesuatu hal yang mengerikan, sesuatu hal yang menakut-nakuti seluruh masyarakat, bahwa ketika Sang Satrio Piningit hadir dan muncul, maka dia akan membelah Pulau Jawa, membelah terpisah antara timur dan barat. Menurut admin ini bukan seperti itu maksudnya.
Namun, jika sudah saat dan waktunya tiba, insya Allah Sang Satrio Piningit akan menjadikan pusat pemerintahan dari Nusantara ini di tengah-tengahnya Pulau Jawa, sehingga secara makna beliau akan seperti membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian, yaitu antara timur dan barat. Kemudian di mana letaknya nanti Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah. Tentu semuanya belum ada yang tahu. Semuanya masih menjadi sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apakah nanti akan kembali ke Keraton Yogyakarta atau malah justru akan membuat sebuah pemerintahan yang baru di daerah yang baru. Karena ini menyangkut tentang sebuah rahasia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya kita tidak mengetahui secara kebenarannya. Namun, menurut admin, pusat pemerintahan Sang Satrio Piningit, jika sudah saat dan waktunya tiba, dia memimpin negeri ini, maka dia akan berpusat di Jawa Tengah. Ini terkait juga dengan penjelasan dalam video saya yang telah lalu, bahwa Sang Satrio Piningit merupakan pusernya bumi. Banyak sekali yang berpendapat bahwa pusernya bumi ada di Jawa Barat, kemudian ada di luar Jawa dan lain sebagainya. Namun menurut admin, bahwa pusernya bumi tentunya berada di tengah, yaitu di Jawa Tengah. Untuk itulah nantinya Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Dan saya sampaikan juga permohonan maaf kepada saudara-saudara kita semua, khususnya yang ada di luar Jawa, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa admin berbicara tentang tanah Jawa? Karena dari keterangan-keterangan yang ada memang menunjukkan bahwa tanah Jawa lah yang telah dijanjikan oleh Allah. Tanah yang mengandung dan tanah yang menyimpan berbagai rahasia besar. Dan ini bukan berarti kita ingin menonjolkan sebuah suku, sebuah ras. Akan tetapi kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kabarnya sampai kepada kita, sehingga apapun informasi yang diberikan kepada kita, maka kita akan sampaikan, meskipun itu akan terasa pahit dan akan berbeda dengan pendapat dari panjenengan semua. Jadi saya tegaskan di sini bahwa admin membahas tentang Pulau Jawa bukan berarti mengabaikan daerah-daerah lain yang merupakan bagian dari Nusantara ini. Jadi mohon dipahami ya sedulur, semuanya adalah saudara. Karena sebelum kita terpisah oleh luasnya lautan, kita merupakan sebuah daratan yang saling terhubung. Bukan hanya Sumatera, bukan hanya Kalimantan, bukan hanya Sulawesi, tapi kita terhubung sampai ke negeri India. Jadi jangan salah paham. Bahkan ini terkait dengan negara-negara tetangga kita seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu merupakan sebuah daratan yang saling terhubung dan merupakan satu wilayah yang sama. Seperti itu sedulur. Jadi kesimpulannya adalah Sang Satrio Piningit membelah tanah Jawa untuk yang kedua kalinya, merupakan sebuah simbol bahwa Sang Satrio Piningit akan mendirikan sebuah pusat pemerintahan di Jawa Tengah.
yang secara tidak langsung bahwa ini seolah-olah membelah antara bagian tanah Jawa sebelah timur dan bagian tanah Jawa di sebelah barat. Mungkin hanya itu sedulur yang dapat saya sampaikan. Masih banyak rahasia-rahasia yang tersimpan di negeri kita, negeri Nusantara. Dan semoga pada kesempatan berikutnya kita diizinkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk membahas lebih lanjut, membuka rahasia-rahasia yang ada di Nusantara ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.